Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu perpindahan kalor. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah paham apa sih kalor? Dipengaruhi oleh apa kalor itu? Dan Bu Erin yakin materi ini juga sudah pernah kalian pelajari waktu SD. Kalau tidak salah, ini adalah materi kelas 5. Baik teman-teman, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, perpindahan kalor pada dasarnya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Pada peristiwa konduksi, kita bisa melihat simulasi yang ada pada layar kalian. Awalnya, ini adalah batang besi yang berwarna biru. Maksudnya adalah batang besi ini masih dingin atau belum panas. Dan yang kuning-kuning ini adalah partikel yang ada di dalam batang besi. Ini ada lilin. Ketika lilin dinyalakan, maka partikelnya ini akan saling bertumbukan, saling bergerak. Kemudian yang besi itu tadinya warna biru menjadi warna merah keseluruhan. Padahal yang terkena api hanya di ujung kiri. Mengapa panas ini bisa merambat sampai ke ujung besi di sebelah kanan? Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa konduksi, yaitu peristiwa perambatan panas melalui zat padat. Tapi perlu diingat teman-teman, yang namanya konduksi tidak berlaku untuk semua jenis zat padat. Benda-benda yang dapat mengalami peristiwa konduksi kita sebut sebagai konduktor. Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas. Contohnya besi, sendok logam, panci, tembaga, aluminium, dan seterusnya. Bahan-bahan yang tidak bisa menghantarkan panas kita sebut sebagai isolator. Contohnya adalah plastik, kertas, kayu, dan lain-lain. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa konveksi. Peristiwa konveksi ini terjadi pada zat gas atau zat cair saja. Peristiwa konveksi adalah peristiwa perambatan panas disertai dengan perpindahan partikel yang ada. Kalau kalian mengamati, ketika kalian memanaskan air, partikel air yang ada di dasar wajah panci di sini, dia akan menjadi lebih ringan karena terkena panas, sehingga akan terangkat ke atas. Sedangkan partikel yang di atas, karena suhunya lebih dingin dibandingkan di bawah, maka akan lebih berat sehingga akan turun. Maka partikel yang ada di dalam air ini saling berputar seperti tanda panah yang ada di layar kalian ini. Cara mudah mengamatinya adalah ketika kalian memasak sop dengan berbagai macam sayuran di dalamnya. Ketika sop itu mendidih, maka partikel-partikel sayurannya itu akan terangkat dan berputar. Bisa kita simpulkan bahwa konveksi adalah peristiwa perambatan panas melalui zat cair atau gas.
Konveksi diikuti oleh perpindahan partikel-partikel zat penyusun. Contoh peristiwa konveksi yang dialami oleh zat gas adalah alasan AC dipasang di atas, bukan di bawah. AC adalah alat bantu bagi manusia yang digunakan untuk mendinginkan suatu ruangan, sehingga udara yang keluar dari AC akan lebih dingin dibandingkan suhu udara pada ruangan tersebut. Maka dari itu, karena suhunya dingin, AC kita letakkan di atas supaya udara yang keluar dari AC akan jatuh ke bawah, kemudian udara panas yang ada pada ruangan dia akan naik, begitu seterusnya. Berbeda ketika AC dipasang di bawah, maka yang dingin hanya alasnya saja, tapi atasnya tetap panas. Gitu teman-teman. Yang ketiga adalah peristiwa radiasi. Kalian tahu cahaya matahari dengan bumi, matahari dengan bumi terpisah oleh suatu ruang di mana ruang itu tidak memiliki udara, tidak ada airnya, tidak ada gasnya, dan tidak ada sedikit pun partikel yang ada di sana kecuali partikel cahaya yang dapat merambat, kecuali panas dari matahari yang bisa merambat melalui ruang hampa tersebut. Nah, peristiwa perambatan panas tanpa melalui zat perantara kita kenal sebagai radiasi. Mengapa baju kita bisa kering? Karena terjadi penguapan, betul. Mengapa air yang dalam baju itu menguap? Karena panas dari matahari mengenai pakaian yang kita jemur. Walaupun perjalanan cahaya matahari dan panas matahari dari matahari sampai bumi melewati jarak yang sangat panjang, tapi cahaya matahari dan sinar matahari dapat sampai ke bumi. Inilah yang kita kenal sebagai peristiwa radiasi. Baik teman-teman, sejauh ini apakah ada yang akan kalian tanyakan? Jika tidak, Bu Erin memiliki tantangan. Tantangannya adalah mengamati panci yang berisi air dan kalian panaskan. Mengapa air dalam panci bisa mendidih? Nah, peristiwa mendidihnya air dalam panci ternyata dipengaruhi oleh 3 peristiwa perpindahan kalor. Ada radiasi, ada konveksi, dan ada konduksi. Tugas kalian adalah menentukan bagian-bagian mana saja yang merupakan proses konveksi, konduksi, dan radiasi. Tugas selanjutnya adalah kalian coba amati di dapur kalian. Jika ada panci yang ada pegangannya atau teflon, coba kalian amati bagian pegangan dari panci atau teflon yang kalian miliki. Terbuat dari apakah itu? Sebutkan benda-benda lain yang dapat menjadi alternatif dari zat atau benda yang tertempel pada gagang panci. Jika tidak ada, maka tuliskan alternatifnya, solusi kalian, supaya tidak terjadi perpindahan panas di sini.
sehingga kalian ketika memasak menggunakan panci tidak ikut merasakan panasnya panci terkena api. Begitulah anak-anak solih dan solihah, teman-teman yang Bu Erin sayangi semuanya. Kita telah belajar tentang peristiwa perpindahan kalor. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita, dan dengan adanya ilmu ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Bu Erin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.